Apa, Pak? Kita mohon keadilan ya, Pak. Tolong, Pak. Nasib nelayan di Teluk Jakarta kian hari kian memprihatinkan. Laut yang sudah sejak lama menjadi tempat bersandar bagi para nelayan kini tak hanya terselimuti oleh lautan, namun juga terkepung oleh pembangunan daratan. Kawanan nelayan melakukan perlawanan bukan dengan unjuk rasa di jalanan, namun suara-suara lantang bergema di atas lautan. Pembangunan tol laut dan reklamasi yang kian marak di daerah Teluk melahirkan kekhawatiran bagi warga pesisir yang kian merasa tersingkir. Lalu bagaimana peran negara untuk memastikan hamparan laut tetap menjadi sandaran hidup bagi para nelayan? Inilah episode ke-69 di Poin Investigasi. Saya Diput Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari pesisir utara Teluk Jakarta. Kita mohon keadilan ya, Pak. Bagaimana nanti nembus gelombang ini, Pak? Susahnya ini, Pak. Apalagi ada pajak-pajak ini, Pak. Tolong, Pak. Apakah hanya tol laut satu-satunya yang kemudian diprotes oleh para nelayan atau justru proyek reklamasi? Reklamasi, betul. Karena itu nelayan-nelayan makin nyari ikannya makin jauh. Apalagi kalau misalkan ada tol laut, kita jalan akses keluar ke Kali Baru, udah makin banyak minyaknya yang dikeluarin pastinya. Berdampak, Pak, pada pendapatan? Minyaknya banyak proyek, ibaratnya pendapatan juga kayaknya nggak ngimbangin, nggak sesuai dengan perbakalan. Mengapa pada akhirnya para nelayan memutuskan untuk melakukan aksi di tengah laut? Karena sosialisasi buat kita nggak ada, tahu-tahu udah jadi. Dari keresahan teman-teman nelayan, itu kesusahannya sama, akses jalan. Dan itu tiang panjangnya. Dan ini yang disebut oleh para nelayan mempersempit akses pada saat melaut. Ya, itu bisa dilihat ya, proses dari pemancangan tiang panjang dari tol laut yang saat ini terus berjalan meskipun sudah ada protes ya yang dilayangkan oleh para nelayan. Saya akan coba datangi ya, saudara, pihak PT PPDO yang sedang melakukan pembangunan tol laut. Pak, izin Pak, dari Kompas TV boleh ngobrol sebentar, Pak? Dulu waktu sebelumnya ada reklamasi ini, ibaratnya nelayan bisa untuk mencari ikan di lokasi daratan ini. Sekarang semenjaknya ada reklamasi ini, nelayan nggak bisa untuk mencari nafkah. Bisa dilihat itu ada beberapa ekskavator ya yang sedang menguruk. Jarak yang kecil-kecil pun ada yang 4-6 meter supaya kapal-kapalnya tidak kurang kecil kita bisa keluar masuk. Dan setahu saya amdal itu sudah diperoleh Pemilu tahun 2023. Ketika proyek-proyek reklamasi berjalan di sepanjang Teluk Jakarta, itu pasti akan menambah jauh jarak tempuh mereka untuk melakukan kegiatan penangkapan perikanan. Apakah bisa dikatakan bahwa saat ini nasib nelayan kita masih dianaktirikan oleh pemerintah? Kalau bilang dianaktirikan pasti iya. Penyampaian pendapat oleh warga Indonesia itu merupakan salah satu bagian dari demokrasi. Semua masukan akan kami tampung. Mengapa proyek yang dibangun di Teluk Jakarta seolah menganaktirikan nelayan sehingga melahirkan sebuah masalah? Terus saya berada di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, lokasi yang selalu dipenuhi oleh kendaraan. Saya akan tunjukkan. Lokasi ini juga selalu dipadati oleh kendaraan truk kontainer ataupun truk bermuatan besar. Saya akan tunjukkan, saudara, ini adalah antrian truk yang akan menuju ke pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bahkan pada tahun lalu, ataupun tepatnya pada April 2025, kemacetan parah di area ini sempat
sempat terjadi bahkan hingga 2 hari, saudara. Oleh karena itu pemerintah dan juga pihak-pihak terkait akhirnya mencari sebuah solusi dengan membangun jalan tol laut ataupun New Priok Eastern Access yang nantinya diberfungsikan untuk mengurai kemacetan yang ada di sepanjang Jalan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan menariknya, saudara, pembangunan tol laut yang bersanding manis dengan proyek reklamasi pembangunan pelabuhan dermaga Pier 3 Marunda mendapat protes dari nelayan. Bahkan mereka melakukan aksi demonstrasi tidak di daratan, saudara, namun di atas lautan. Pada Selasa 14 April 2026, parade kapal nelayan terlihat berjejer mengarah keluar dari Muara Cilincing, Jakarta Utara. Kapal ini bukan bertujuan mencari ikan, namun mereka berlayar untuk melakukan aksi demonstrasi yang tak biasa. Mereka menggelar aksi demonstrasi di atas lautan. Tak hanya bersuara lantang di atas laut, para nelayan juga membentangkan spanduk di tiang-tiang pancang tol laut yang bertuliskan masyarakat pesisir tak akan terusir. Aksi yang tak biasa ini dilakukan sebagai bentuk protes dan perlawanan para nelayan terhadap pembangunan di sekitar Muara Cilincing, mulai dari pembangunan tol laut hingga reklamasi dermaga Pier 3 Marunda. Keberadaan proyek ini dinilai mengancam mata pencarian nelayan hingga membuat keberadaan mereka perlahan kian tersingkir. Pembangunan tol laut atau New Priok Eastern Access merupakan proyek strategis pemerintah yang diprakarsai PT Pelindo dengan anggaran mencapai 6,6 triliun rupiah. Tol laut Tanjung Priok dibangun sepanjang 6,6 km menghubungkan jalan tol Cibitung Cilincing ke Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembangunan tol laut di Tanjung Priok bertujuan untuk mengurai kepadatan seiring meningkatnya aktivitas truk kontainer yang hendak masuk atau keluar area pelabuhan. Sementara di sebelah tiang pancang tol laut, reklamasi nampak membentang di pesisir kawasan Tanjung Priok. Reklamasi tersebut merupakan pembangunan pelabuhan atau dermaga Pier 3 Marunda yang dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Laut yang disulap menjadi daratan ini disebut oleh nelayan telah mempengaruhi penghasilan mereka. Setelah saya tiba di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi lokasi tempat tinggal para nelayan yang tentu bekerja setiap hari di area pesisir. Tempat ini juga, saudara, menjadi awal mula kegelisahan dari sejumlah pihak yang kemudian merasa kian tersingkir akibat sejumlah proyek yang dibangun di daerah pesisir. Saya akan lakukan investigasi, saudara, secara langsung untuk melihat seperti apa tiang-tiang pancang tol laut, termasuk juga reklamasi pembangunan pelabuhan dermaga Pier 3 Marunda. Tapi saya tidak akan sendiri, saya bersama dengan Bang Edi, selaku Ketua Komunitas Nelayan Cilincing, dan juga dengan Pak Wasran, nelayan dari Kampung Nelayan Cilincing. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Pertama saya ingin tanyakan dulu ke Bang Edi dan Pak Wasran. Bang Edi dan Pak Wasran pada 14 April mengikuti aksi demonstrasi di tengah laut? Ikut, saya ikut. Pak Wasran juga, Pak? Ikut. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah bahwa aksi tersebut tidak bisa dianggap biasa, karena suara-suara lantang itu tidak disuarakan di daratan, melainkan di atas lautan. Saya ingin tanyakan, apakah aksi tersebut menggambarkan kekhawatiran dari masyarakat pesisir yang seolah kian hari semakin terasa tersingkir dan terusir? Betul, betul. Di sini kita ngerasanya itu kita nggak dikasih akses untuk keluar masuk yang enak buat nelayan. Oke. Jadi akses tembok kiri kanan 40 meter, tapi ujungnya kecil, jadi kayak corong. Walaupun ada dari pemerintah pembangunan, minimal ada sosialisasi juga buat kita nih para nelayan. Mau dibuat apa kampung kita, mau dijadikan apa kampung kita. Pak Wasran, ketika melaut, Pak, Laut. tentu akses satu-satunya ini ya, Pak, ya? Iya. Dan tol laut itu mengganggu aktivitas Bapak dalam berlayar? Ibaratnya untuk nelayan itu ya terasa terganggu kalau sampai dipersempit begitu. Kalau bisa akses keluar masuk itu jangan sampai dipersempit gitu. Soalnya itu akses cuma satu-satunya, satu jalur doang untuk keluar masuknya nelayan itu. Karena di ujungnya kecil, terus angin bisa dari mana aja. Water bridge itu kan terbuat dari batu. Kapal kita kan dari kayu. Saat ada ombak yang nerpa, kena bisa hancur kapal kita. Saya ingin tanyakan, apakah hanya tol laut satu-satunya yang kemudian diprotes oleh para nelayan, atau justru
proyek reklamasi, pembangunan dermaga Pier 3 Marunda juga menjadi keluhan masyarakat. Reklamasi betul. Karena itu di sana dampak reklamasi itu kan pasti air, karena pengurukan itu bakal kemana-mana. Nelayan-nelayan makin nyari ikannya makin jauh. Apalagi kalau misalkan ada tol laut sama reklamasi ini tetap kita jalan akses keluar ke Kali Baru. Udah makin banyak minyaknya yang dikeluarin pastinya. Oke. Berdampak Pak pada pendapatan? Ya tetap berdampak. Semenjaknya banyak proyek, istilahnya ada pembangunan yang lagi dibangun, ibaratnya pendapatan juga kayaknya nggak ngimbangin, nggak sesuai dengan perbakalan. Kalau dulu kita maunya risiko untuk perbakalan 200 itu pendapatan kita kadang-kadang bisa 400, 600 itu kan bisa kita untuk nutupi perbakalan gitu. Masih ada lebihnya lah 200 kan gitu. Kalau sekarang kita udah modal ke tengah, biayanya 400, kadang-kadang penghasilannya belum tentu dapat 400. Berapa orang Bang Edi dan Pak Waslan yang kala itu melakukan aksi demonstrasi 14 April 2026? Estimasi itu ada 15 sampai 20 perahu, tapi dalam satu perahu itu ada berbagai nelayan. Estimasi itu 80 sampai 100 orang kemarin. 80 sampai 100 orang. Betul. Oke, ini akses masuk ya? Iya. Boleh kita lihat ya? Silakan. Oke, kita akan langsung menuju ke perahu agar bisa langsung melihat seperti apa tiang-tiang pancang tol laut yang ada di kawasan Muara Cilincing ini, saudara. Saya lihat ini air laut ya, Ya. bahkan berwarna hitam. Ya. Apa Limbah. yang terjadi? Limbah. 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 Nah, kenapa nelayan lebih jauh sekarang nyarinya? Karena ya mungkin limbah dari mana kita nggak tahu nih. Dulu sebelum banyak perusahaan itu kita masih bisa ada ikan di sini. Kita Di sini masih bisa ada ikan? Masih yang ada ikan. Ubur-ubur masih banyak di depan ujung sono tuh ubur-ubur. Masih bisa mancing di ujung laut sana juga masih bisa banyak ikannya. Kita akan coba lebih mendekati untuk melihat seperti apa proyek dari pembangunan tol laut dan juga reklamasi pelabuhan dermaga Pier 3 Marunda. Mengapa pada akhirnya para nelayan memutuskan untuk melakukan aksi di tengah laut? Karena sosialisasi buat kita nggak ada, tahu-tahu udah jadi. Dari keresahan teman-teman nelayan, dari teman-teman nelayan yang ada di kampung nelayan 1, kampung nelayan 2 di sebelah sana, itu kesusahannya sama, akses jalan yang nanti bakal kita lewatin ini. Dan itu tiang panjangnya, Bang Edi, Itu Pak tiang Waslan? panjang, betul. Oke. Dan ini yang disebut oleh para nelayan mempersempit akses pada saat melaut. Keluar masuk ya, Pak Waslan? Saya akan tunjukkan sekali lagi, saudara. Ini adalah proyek reklamasi pembangunan dermaga Pier 3 Marunda. Sementara di sampingnya persis adalah tiang pancang dari tol laut yang sudah terpasang ya di area laut ini. Oke. Dan ini kurang lebih berapa meter Pak jarak dari pesisir ke Dari tiang sini ini? kemari paling sekitar berapa? Itu 40 ada meter. dari sekitar 20 sampai 30 meteran. 20 sampai 30 Iya, meter. dari tembok sini ketemu ujung dabung. Ujung tiang pancang itu ya. Dan jarak kurang lebih 20 meter itu tidak cukup untuk jalur keluar masuk. Soalnya di sini kan ombaknya terlalu gede. Kalau musim barat ini kan ombak itu benturan gitu. Oke. Jadi posisinya perahu kan kalau menghindari ombak di sini kan ngantemnya ke sana. Ngantemnya ke sana, Pak, ya? Misalnya ada dam. Sengaja kan perahu bentur dam itu. Itu ada tulisan jalur perahu ya. Iya. Artinya hanya satu-satunya akses melalui jalan ini yang hanya memiliki lebar kurang lebih 20 meter. Dan itu ada spanduk yang dipasang, Bang Edi, ya. bertuliskan warga pesisir tak akan terusir. Apa maknanya? Sebelum jauh teman-teman yang bangun tol ini dan reklamasi itu kita udah di sini. Jadi kita nggak pengen pindah, kita nggak pengen pergi dari tempat kita. Karena yang dititipin sama orang tua kita, jaga tempat kita, jaga laut kita. Ada juga tulisan-tulisan, ada pekerjaan pemancangan, dan juga ada instruksi untuk kemudian mengurangi kecepatan perahu ketika melintas. Ini sudah ada dari
bulan sebelumnya puasa pemancangan. sebelum puasa. Ya kalau mau pemancangan ini adanya di posisi pengarugan itu aja lurus, mending nggak terlalu kemari gitu. Dan sekali lagi saya ingin tekankan karena klaim dari pihak PT PP ataupun PT Pelindo sudah melakukan sosialisasi kepada para nelayan. Ini dibantah oleh Pak Edi dan juga Pak Waslan. Pemberitahuan pertama aja, tanggal 8 Agustus di tahun kemarin, 2025. Kesini kita nggak ada sosialisasi lagi. Artinya hanya satu kali. Satu kali, bukan sosialisasi dong itu. Pemberitahuan kali Hanya itu. pemberitahuan. Hanya pemberitahuan. Tidak dijelaskan bagaimana kemudian mekanisme pembuatannya, termasuk jalur-jalurnya. Iya. Dan saya akan tunjukkan ya, itu memang kalau kita melihat dari tengah laut, terlihat jelas bahwa nampaknya rentang jarak 20 meter itu memang tidak besar ya. Apalagi ketika ada ombak yang berada di daerah pesisir ini. Kita alam nggak ada yang tahu. Hujan, badai, angin itu, ya itu yang dibilang tadi sama Pak Wasran. Kalau misalkan ini kebentur kan ada NCNCD itu kan, di bawahnya ada water bridge. Nah, itu yang jadi masalah buat kita. Kalau misalkan kita kapal bisa kena sampah kan berhenti tuh. Di tengah jalan situ dia minggir, dar. Saya akan coba ajak Bang Edi ya dan Pak Waslan untuk lebih mendekat, karena kalau kita lihat ini sekali lagi ada tiang pancang yang memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih mungkin hanya 2 atau 3 meter ya, tetapi ada yang menjulang tinggi. Dan bisa dilihat ya dengan jelas bahwa sedang ada proses tingginya pengerjaan. Udah ukuran segitu Mas tingginya. Dan itu bisa dilihat ya, proses dari pemancangan tiang pancang dari tol laut yang saat ini terus berjalan meskipun sudah ada protes ya yang dilayangkan oleh para nelayan. Saya akan coba datangi ya saudara, pihak PT PP ataupun PT Pelindo yang sedang melakukan pembangunan tol laut. Saya akan tanyakan sejumlah hal yang kemudian menjadi kegelisahan dari para nelayan. Pak, dari Kompas TV Pak. Pak, izin Pak, dari Kompas TV boleh ngobrol sebentar Pak? Kita akan coba tunggu ya, karena tadi ada 2 orang yang nampaknya mencoba ke bagian dalam untuk berkoordinasi, tapi saya tidak tahu apakah saya diizinkan untuk berkomunikasi atau bahkan mungkin untuk turun ya. Saya sudah menunggu kurang lebih 5 menit sudah, tapi nampaknya belum ada pihak yang kembali lagi untuk memberikan konfirmasi kepada kami, tapi saya akan coba datangi lagi ya. Ada 1 orang yang sedang duduk di pinggir dari tempat pembangunan proyek ya. Pak izin Pak, dari Kompas TV Pak, boleh ngobrol sebentar Pak? Bahwa seluruh kegiatan NPEI dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran aktivitas nelayan, dan keberlanjutan lingkungan. Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan terbuka untuk berdialog dengan masyarakat, termasuk nelayan sebagai bagian dari penyempurnaan ke depannya. Pelindo menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk saudara-saudara kita nelayan di wilayah Cilincing. Artinya daerah ini, Pak Waslan, dulunya masih daerah tangkapan? Waktu sebelum ada reklamasi ini, ibaratnya nelayan bisa untuk mencari ikan di lokasi daratan ini. Masih bisa di sini? Iya, masih bisa di sini. Pak izin Pak, dari Kompas TV Pak, boleh ngobrol sebentar Pak? Kenapa? Nggak ada apa? Nggak ada pengurusnya? Oh, nggak ada pengawasnya? Tapi ini masih pembangunan ya Pak ya? Pembangunan sampai jam berapa? Kenapa? Jam 5? Dari jam? Oh, oke, dari jam 8 ya? Oke. Tadi sudah saya coba tanyakan ya kepada salah satu petugas yang memang tampaknya tidak ada pengawas ya. Tidak ada pengawas yang bisa memberikan keterangan, tapi tadi informasi yang kami dapat bahwa proses
Pemasangan tiang pancang ini dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Dan ini adalah proyek strategis nasional ya, Betul. yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2023 dan saat ini proses pembangunannya sedang berjalan. Artinya memang tidak bisa tidak bahwa jalan ini Harus ada. pasti akan dibangun. Pasti harus dibangun. Jarak-jarak tiang yang kecil-kecil pun ada yang 4 sampai 6 meter supaya kapal-kapal lancar ada yang perahu kecil kita bisa keluar masuk. Seluruh perizinan yang sebelumnya sudah dimiliki sudah diberikan dari Pemda kepada kami. Setahu saya amdal itu sudah diperoleh Pelindo di tahun 2023. Kita membuka aspirasi selalu, jadi selain sosialisasi yang sudah kita lakukan di awal, umumnya setiap sebulan hingga 12 kali, kadang kita melaksanakan pertemuan internal nelayan untuk kalau nanti ada aspirasi silakan bisa kita Dan saya akan tunjukkan lagi ya, persis di sebelah dari pembangunan tol laut, langsung bertemu dengan reklamasi yang kemudian sedang dilakukan untuk membangun pelabuhan dermaga Pier 3 Marunda. Saya ingin tanyakan, bahwa ada klaim dari PT KCN yang menyebutkan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan di tengah laut oleh para nelayan tidak ditujukan kepada PT KCN. Katanya mereka karena pembangunan jembatan, tapi sebenarnya kita bukan ke sana, kita lebih ke sini. Justru malah lebih ke KCN, karena nggak ada sosialisasi ke kita apa, tahu-tahu udah jadi. Kita tanya sama RW sebelum kita melakukan itu, kita investigasi juga sama, kita tanya-tanya juga sama RW 04 itu nggak ada termonitor ini bakal ada pembangunan perihal masalah KCN. Dan saya akan tunjukkan ya, saudara, melalui visual drone bahwa ada alat-alat berat juga ya yang terus melakukan reklamasi ataupun pengurukan agar tanah-tanah ini bisa betul-betul berdiri dan mengubah lautan menjadi daratan. Saya ingin tanyakan ke Pak Wasran. Pak Wasran, ketika tadi sudah jelas bahwa pembangunan tol laut itu menutup akses nelayan. Tapi untuk reklamasi ini, kerugian apa yang paling dirasakan nelayan? Ya jelas merugikan. Untuk pencarian nelayan kecil ini tidak bisa untuk menangkap ikan. Tidak bisa untuk menangkap ikan. Artinya daerah ini, Pak Wasran, dulunya masih daerah tangkapan? Waktu sebelum ada reklamasi ini, ibaratnya nelayan bisa untuk mencari ikan di lokasi daratan ini. Masih bisa di sini? Iya, masih bisa di sini. Udang-udang besar, udang-udang kecil, kepiting itu kita masih bisa ngelakukan tanpa ada jaring dan alat tangkap lain, cuma sekedar tangan aja. Masih bisa nyari buat kita makan atau sekarang semenjaknya ada reklamasi ini, nelayan nggak bisa untuk mencari nafkah di daratan begini. Itu yang tadi kita larinya ke tengah. Itu yang tadi Pak Wasran bilang di awal bahwa daerah tangkapan itu menjadi jauh ke tengah. Iya. Karena apa? Karena di daratan ini lokasinya nggak ada ikan, udah kena reklamasi begini. Kalau pembangunan tiang pancang untuk tol laut itu baru beberapa bulan. Untuk reklamasi ini? Sebenarnya kita nggak tahu ya, dari tahu itu setelah udah panjang ke sini kita baru teman-teman nelayan tuh baru bilang karena belum berdampak. Karena kalaupun tol laut di sana itu dibangun masih ada sisi sebelah kiri yang aturan pikiran nelayan masih bisa buat jalan nih. Artinya yang di sini, yang diuruk ini nih. Pikiran nelayan, oh yaudah nggak apa-apa, jalan kita ke sana kecil tapi ke sini kita lebih besar. Oke, tapi makin ke sini makin ditutup. Nah, ya itu ya jadi permasalahan nelayan. Artinya kalau pembangunan tiang pancang itu baru beberapa bulan, artinya beberapa bulan yang lalu reklamasi tidak sampai sejauh ini. Butuh waktu 10 hari dari tempat yang di ujung sana ke sini itu sekitar estimasi 100 sampai 200 meter. Hanya 10 hari? Dari KCN-nya sendiri ngerasanya kita udah sosialisasi, kita udah sampaikan sama teman-teman nelayan yang ada di Marunda, di Kalibaru, di Cilincing, karena dia ngambil beberapa paguyuban yang emang mungkin berfungsi dalam hal apa gitu sampai dia bisa dipanggil gitu kan, tapi nggak menyeluruh. Kalaupun KCN sosialisasi mungkin RW saya tuh tahu, RW 04. Dan sebelum saya bikin aksi itu saya tanya, Pak, KCN ada sosialisasi enggak? Kalian? Nggak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Terus Bang, saya tanya lagi, Pak, Bapak tahu nggak ada pengurugan atau ada reklamasi? Nggak tahu. Ada satu tanggul beton. Betul. Yang pada akhir tahun lalu juga sempat menjadi viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik saat itu. Boleh kita ke sana? Boleh. Oke, kita akan coba lihat ya. Karena ini masih ada korelasinya, masih dalam satu area pembangunan. Betul. Oke.
saudara-saudara, ini adalah tanggul beton ya. Betul. Yang pada September 2025 lalu viral di media sosial karena berdampak secara langsung Betul. kepada para nelayan. Artinya benang merahnya adalah PT KCN yang membangun tanggul beton ini, termasuk juga reklamasi untuk membangun pelabuhan dermaga Pier 3 Marunda. Ya kita lihat contohnya udah ada di sana kapal tongkangnya. Itu kapal tongkang ya? Itu kapal tongkang. Dan bahwa ketika tanggul ini viral, sudah ada pertemuan dari PT KCN, termasuk juga Pemprov DKI Jakarta, Betul. untuk memastikan bahwa tidak ada kerugian, termasuk juga soal akses bagi para nelayan. Apakah ketika pertemuan tersebut, setelah itu sudah ada perbaikan nasib dari para nelayan? Kita ketemu aja enggak? Tidak pernah bertemu sama sekali? Sama sekali. Dibilang hanya segelintir orang yang memanfaatkan keadaan ini untuk ketemu sama pihak KCN. Ada yang mengatasnamakan 600 nelayan celincing mengiyakan pembangunan pelabuhan Tampat Labu KCN. Tapi kita enggak. Bukan nggak mau. Minimal kita dikasih sosialisasi, ini loh yang mau kita buat. Kita bareng-bareng lah, ibaratnya laut ini. Saya ingin tanyakan ke Pak Waslan, Pak. Tanggul beton ini sudah ada dari tahun lalu dan viral September 2025. Ini juga memberikan kerugian kepada Bapak. Jelas merugikan, soalnya tanggul beton ini kan terlalu dampaknya kepada nelayan untuk akses mata pencarian setiap hari-harinya gitu. Dulu nelayan Kalibaru, Cilincing, walaupun Marunda ini lokasi untuk mata pencarian kita masyarakat nelayan. Ini juga artinya sama dengan Yang titik sana reklamasi itu. tadi bahwa ini area tangkap nelayan sebelumnya. Tangkap nelayan gitu. Untuk daerah tangkapan Pak Waslan masih jauh dari sini, Pak. Ya kalau sekarang kita harus nyarikannya ke Pulau Edam. Karena di lebih berapa- daratnya udah nggak ada ikan sama sekali. Jaraknya berapa dari pesisir mungkin? Dari pesisir kalau kita ngitung waktu ya, pakai jam, itu 3 jam kita perjalanan. 3 jam. 3 jam. Kalau sebelumnya kita paling 1 jam lah, paling jauh-jauhnya 1 jam atau setengah jam kita keluar dari tempat itu, kita udah bisa untuk naik berjaring gitu. Bahwa setelah tanggal 14 April 2026, Bang Edi dan Pak Wasran, nelayan sudah melakukan aksi demonstrasi di tengah laut. Sampai saat ini apakah sudah ada komunikasi mungkin yang terjalin, entah itu kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau mungkin pihak pengembang? Mungkin teman-teman dari kelompok kita yang demo kemarin sebenarnya sudah menyurat, sudah disampaikan apa yang dimau kita, mungkin sudah disampaikan sama mereka, tapi belum ada balasan sih ke sini. Belum ada balasan sama Belum sekali? ada balasan. Mungkin Pak Wasran ada yang ingin disampaikan, Pak, melihat begitu sempitnya akses bagi para nelayan saat ini untuk melaut, ditambah lagi juga dengan daerah tangkapan yang semakin jauh. Apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Ya kalau saya sebagai nelayan, harapan nelayan ini ibaratnya ya tolong akses keluar masuk perahu itu jangan sampai dipersempit kalau bisa. Kami sebagai nelayan ini minta kebijakan dari perusahaan, tolonglah diperhatikan kepada orang-orang nelayan ini. Ini belum waktu musimnya barat. Kalau musimnya barat itu taruhannya korban nyawa untuk keluar masuknya nelayan itu. Soalnya itu posisinya udah susah sekali. Sebelumnya ada tanggul itu juga nelayan udah kesulitan untuk keluar masuknya. PT KCN pun mengatakan pihaknya telah mengantongi seluruh perizinan yang diperlukan sehingga tidak menghalangi jalur aktivitas nelayan. Pihaknya juga mengaku telah melakukan sosialisasi awal tahap pembangunan tepatnya pada 2 tahun lalu di bulan Januari dan April 2024. Jika berkaca pada aksi protes para nelayan, maka bisa dikatakan bahwa saat ini nasib nelayan kita masih dianaktirikan oleh pemerintah. Kalau bilang dianaktirikan, Supaya kita bisa makan, bisa langgeng, kita diseluncing. Hamparan Laut Nusantara menyimpan kekayaan alam yang tak terkira. Khazanahnya memeluk mimpi jutaan nelayan. Berdasarkan data 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat ada 3,2 juta nelayan yang menggantungkan hidup pada lautan.
Para nelayan harus bergelut dengan perubahan iklim, meningkatnya biaya operasional melaut, hingga menyempitnya ruang tangkap karena sejumlah proyek pembangunan berdampak pada kesejahteraan. Persoalan berat yang dihadapi nelayan ini tak bisa diabaikan sebab beragam masalah itu disinyalir jadi alasan bagi nelayan untuk menanggalkan profesinya. Data Badan Pusat Statistik menyebut sepanjang tahun 2010 hingga 2019 terjadi penurunan jumlah nelayan hingga 330.000 orang. Tantangan yang dihadapi para nelayan jelas mempengaruhi pendapatan mereka. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019 lalu, rata-rata pendapatan nelayan mencapai 3,85 juta rupiah per bulan, jauh di bawah PDB per kapita 2019, yaitu sekitar 59,1 juta rupiah atau 4,9 juta rupiah per bulan. Sementara berdasarkan survei lapangan yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, pendapatan nelayan di pesisir Jakarta sepanjang 2022 hingga 2024 tak lebih dari 3 juta rupiah per bulan. Nelayan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara mengeluhkan sejumlah persoalan yang membuat pendapatan mereka minim. Ruang melaut yang kian menyempit karena pembangunan di Muara Jakarta jadi tekanan nyata yang mereka hadapi setiap hari. Kami mohon itu untuk dibenahi lagi buat para pemerintah, karena itu akan berbahaya buat bagi para nelayan. Pada saat musim gelombang itu kita kalau mau masuk agak susah, karena akan ada benturan ombak. Keluhannya ini Pak, agar kita ini nelayan kecil ini diberi akses jalan. Jangan sampai jalan itu ditutup. Kalau mereka menutup jalan akses kita, sama aja menutup jalan makan kita sebagai rakyat kecil. Jika aspirasi tak kunjung didengar, nelayan Cilincing akan tetap memperjuangkan aspirasinya. Sebelumnya pada September 2025, pemasangan tanggul beton di perairan Cilincing sudah lebih dulu menjadi sumber keluhan para nelayan. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan harus memutar hingga 1 km demi mencapai laut lepas. Jadi yang setahu saya, ini yang bikin meresahkan jalannya aktivitas kita nelayan. Perahu juga lewatnya kejauhan gitu. Bahan bakar biasanya kita pakai 5 liter, sekarang pakai 10 liter karena kejauhan. Di sisi lain, pihak PT Karya Citra Nusantara menyatakan pembangunan ini merupakan bagian dari proyek pelabuhan yang digagas pemerintah. Proyek ini digagas oleh pemerintah untuk menggandeng kolaborasi swasta, di mana proyek ini adalah proyek non-APBN APBD. Ini menjadi milik negara. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Jadi ini kami bukan bikin misalnya pulau lalu kami kapling-kapling jual, bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut proyek ini telah memenuhi seluruh aspek perizinan dan masih berada dalam koridor izin yang berlaku. Hasil pemeriksaan itu bahwa kegiatan PT KCN ini secara administrasi sudah dilengkapi oleh perizinan yang ditetapkan. Dari sisi KKP itu adalah PKKPRL, terus juga izin-izin lainnya dari kementerian ataupun lembaga terkait. Dalam lingkup nasional, reklamasi di Indonesia masif terjadi dalam 5 tahun terakhir. Data KIARA menunjukkan sekitar 41.000 hektar wilayah pesisir telah berubah menjadi daratan baru sejak 2021 hingga 2025. Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan reklamasi terluas. Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan ke-9. Kondisi ini menegaskan terhimpitnya ruang hidup nelayan terjadi di penjuru Nusantara. Sebagai negeri maritim, pembangunan di wilayah pesisir perlu memperhatikan ruang hidup nelayan, sebab di balik setiap proyek ada denyut nadi kehidupan nelayan yang harus dijaga. Pembangunan sejatinya tak hanya megah secara fisik, tapi juga adil dan berkelanjutan. Saudara, masifnya pembangunan di Teluk Jakarta melahirkan sebuah kekhawatiran dari nelayan karena mereka menggantungkan hidup dari hasil tangkapan di laut. Lalu pertanyaannya, benarkah nelayan kita terancam tersingkir dari wilayah pesisir? Saya akan tanyakan kepada Bapak Erwin Suryana, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA. Pak Erwin, terima kasih untuk waktunya, Pak.
bahwa pada tanggal 14 April 2026, Pak Erwin, ada satu aksi unjuk rasa yang tidak biasa, tidak dilakukan di daratan, tetapi di lautan, tepatnya di tiang pancang pembangunan tol laut. Kiara melihat apa yang sesungguhnya terjadi di wilayah pesisir kita, khususnya di Teluk Jakarta. Ya, Teluk Jakarta kan menjadi tempat bagi masyarakat ya, untuk terutama mereka yang di pesisir dan berprofesi sebagai nelayan untuk mengembangkan penghidupan mereka di situ. Ya. Ketika proyek-proyek reklamasi berjalan di sepanjang Teluk Jakarta, itu pasti akan menambah jauh jarak tempuh mereka untuk melakukan kegiatan penangkapan perikanan. Akses mereka pasti akan semakin sulit ketika terjadi reklamasi ya, dan juga mereka harus memperhitungkan misalnya perubahan-perubahan pola arus yang itu juga turut mempengaruhi hasil tangkapan mereka. Apakah Kiara memiliki catatan sebenarnya seberapa masif pembangunan di Teluk Jakarta? Yang bisa kita sebut sebagai kegiatan reklamasi itu ada 29 PKPRL. Ada 29 PKPRL? Iya, dan luasannya kurang lebih ada 2.233 ya. Ini ya Pak ya, 2.233 hektar. Dan dia tidak secara eksplisit misalnya menyebutkan reklamasi, hanya beberapa, hanya sekitar 5 ya, yang menyebutkan benar-benar reklamasi, sementara yang lainnya bentuknya bisa jadi pengembangan kawasan wisata, kemudian pelabuhan dan dermaga, infrastruktur, ataupun bahkan proteksi pesisir. Oke, artinya catatan Kiara dari proyek yang ada di Teluk Jakarta mayoritas didominasi oleh reklamasi, pengembangan kawasan wisata, infrastruktur pelabuhan dan terminal, dan juga energi. Oke, terkait dengan izin bahwa betul PT Pelindo dan PT PP termasuk juga PT KCN menyebutkan perizinan ini sudah selesai Pak, artinya sudah lengkap. Tetapi mengapa pertanyaannya masih melahirkan kekhawatiran di tengah nelayan? Nah, itu yang sebetulnya harus dipahami begini ya. Ketika di PKPRL mereka harusnya buka PKPRL-nya. Selalu di dalam PKPRL itu ada satu klausul di mana mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan sosial. Dan itu terjadi di mana-mana. Hampir semua PKPRL yang punya masalah kami temukan ya, misalnya di Pulau Pari, di Manado, mereka sebetulnya di dalam klausul di dalam PKPRL-nya secara eksplisit KKP menyebutkan bahwa mereka harus menyelesaikan persoalan sosial yang ada di wilayahnya. Dan itu menjadi tanggung jawab dari pihak pengembang? Iya, jadi itu tanggung jawab pengembang sebelum mereka melakukan kegiatan tersebut. Seringkali kemudian hal-hal seperti itu diabaikan ya. Saya ingin membahas soal apa yang kemudian terjadi di Muara Cilincing, Pak Erwin, bahwa kita tahu ini adalah rilis yang kemudian diberikan oleh PT KCN selaku pengembang dari pelabuhan, dan di sebelahnya persis adalah New Priok Eastern Access yang kemudian juga dibangun oleh PT Pelindo dan juga PT PP, dan visualisasinya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Dan yang menjadi menarik adalah ketika saya menanyakan persoalan ini kepada sejumlah nelayan, ada persoalan komunikasi. Dalam hal ini adalah sosialisasi yang tidak diberikan secara menyeluruh kepada nelayan kita. Apa yang sesungguhnya terjadi menurut Kiara? Mengapa tidak semua nelayan dalam tanda kutip dilibatkan dalam proses sosialisasi? Ya, sebagaimana biasanya ya dalam proyek-proyek besar ini kan soal partisipasi bermakna seringkali dihilangkan ya, atau ditinggalkan begitu. Kerap kali memang pembangunan seperti ini justru sebetulnya jauh dari apa yang dibutuhkan oleh warga di pesisir dan nelayan itu sendiri. Di Teluk Jakarta ini juga kan bukan hanya mereka yang hidup sebagai warga Jakarta. Jadi banyak juga mereka yang istilahnya nelayan andon ya, yang mereka sebetulnya berasal dari luar wilayah dan kadang berlayar untuk kemudian masuk ke wilayah ke TPI. Sehingga kemudian sebetulnya Jakarta sebagai wilayah perikanan memang Teluk Jakarta sendiri kondisinya sudah kurang baik ya secara perikanan begitu ya. Nah, ini sebetulnya data dari RZBP 3K ya, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Data inilah yang digunakan sebagai acuan kemudian di mana kemudian hampir di semua provinsi di Indonesia itu potensi-potensi untuk reklamasi itu selalu dibuka. Hampir di semua provinsi? Hampir di semua provinsi. Jika berkaca pada aksi protes para nelayan yang kerap kali bersinggungan dengan pembangunan proyek
di daerah Teluk, termasuk juga tadi sudah disebutkan bahwa rencana reklamasi itu bahkan tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia. Apakah bisa dikatakan bahwa saat ini nasib nelayan kita masih dianaktirikan oleh pemerintah? Ya, kalau bilang dianaktirikan pasti iya ya, karena kemudian kita melihat bahwa upaya penyingkiran nelayan dari wilayah-wilayahnya itu justru lebih gencar ya ketimbang upaya misalnya apa yang digadang-gadang oleh KKP sendiri misalnya dengan kampung nelayan modern dan berbagai macam program mereka gitu. Dan harus diingat bahwa kita sebetulnya di tahun 2010 sudah ada putusan MK yang di situ terdapat 3 hak konstitusional nelayan yang sebetulnya harus dipenuhi oleh nelayan. Hak untuk atas perairan yang bersih dan sehat, hak untuk mengakses dan melintas perairan, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, seperti itu. Jadi 3 hak konstitusional nelayan itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari negara untuk harus dipenuhi. Penyampaian pendapat oleh warga Indonesia itu merupakan salah satu bagian demokrasi. Mengapa proyek yang dibangun di Teluk Jakarta kerap kali dalam tanda kutip seolah menganaktirikan nelayan sehingga melahirkan sebuah masalah? Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta dengan Bapak Sudungan. Pak Sudungan, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Pak, saya ingin langsung tanyakan bahwa pada tanggal 14 April 2026 ada ratusan nelayan, Pak, yang kemudian melakukan aksi demonstrasi bukan di daratan, tetapi di tengah laut, tepatnya di tiang-tiang pancang tol laut yang dinilai oleh mereka mempersempit akses ruang gerak mereka ketika mencari ikan ataupun ketika melaut. Tanggapan Anda, Pak Sudungan? Ya, jadi memang penyampaian pendapat oleh warga Indonesia itu merupakan salah satu bagian demokrasi. Jadi kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menerima apabila mungkin para nelayan perlu menyampaikan aspirasi ataupun harapan mereka terhadap pembangunan tol laut yang sedang dilaksanakan sekarang. Dan semua masukan akan kami tampung dan akan kami pelajari untuk diberikan atau dicarikan solusi yang lebih komprehensif. Ada satu hal, Pak, yang saya temukan ketika saya mewawancarai para nelayan, termasuk juga ketika melihat situasi di tol laut. Ada benang merah sosialisasi, Pak. Apa yang kemudian menjadi persoalan, Pak, sehingga tidak seluruh nelayan dalam tanda kutip dilibatkan dalam proses sosialisasi? Bahwa jumlah nelayan yang beroperasi di Laut Jakarta itu kurang lebih 29.000 orang. 29.000 orang yang mungkin angkanya bisa dinamis, bisa berubah-berubah, tetapi estimasi kami sekitar segitu. Cuman untuk yang menjadi perhatian juga, yang ber-KTP DKI hanya 5.000. Hanya 5.000? Jadi bisa kita bayangkan hanya berapa persen yang ber-KTP DKI. Sementara proyek pembangunan tol laut itu berada di wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Jadi otomatis mungkin yang terlibat langsung adalah para nelayan yang ber-KTP Jakarta atau yang sebuah solusi bagi nelayan yang mayoritas ya, Pak, ya, tidak ber-KTP DKI Jakarta untuk turut dalam tanda kutip sekali lagi diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, jadi sebenarnya kalaupun mereka beroperasi di wilayah Jakarta, mau tidak mau juga kita ikut ya mengurusi mereka. Dalam tanda kutip juga kita harus melaksanakan intervensi agar para nelayan itu juga merasa bahwa mereka juga diperhatikan oleh pemerintah. Seperti itu. Tetapi yang paling penting sebenarnya kami juga memonitor ya kesepakatan antara pengembang, dalam hal ini PT Pelindo, dengan para nelayan terkait dengan kompensasi-kompensasi yang sudah disepakati. Jadi ada beberapa kompensasi sebenarnya, ada beberapa tahapan, yaitu jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, sementara jangka pendek memang sudah dilaksanakan, sudah direalisasikan oleh PT Pelindo maupun yang ada di Marunda, yaitu PT KCN. Ada juga satu proyek, Pak, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Sudungan, tidak hanya terkait dengan pembangunan tol laut, tetapi juga reklamasi pembangunan dermaga Pier 3 Marunda. Itu juga dikeluhkan oleh nelayan karena dianggap mengurangi hasil tangkapan mereka karena area tangkap, Pak. Mereka jadi lebih jauh. Tanggapan dari Pemprov?
Jadi sementara pembangunan reklamasi yang dilaksanakan oleh PT KCN itu adalah untuk sementara memang mau tidak mau ya mengganggu aktivitas dari para nelayan. Tetapi kami tetap memonitor dan menyampaikan kepada PT KCN bahwa untuk selanjutnya harus ada kompensasi ataupun ganti rugi dari para pengembang kepada para nelayan, bahwa mereka juga harus bisa bekerja ya di laut seperti sedia kala sebelum reklamasi itu dilaksanakan. Dan itu mungkin kemungkinan juga akan dilaksanakan di jangka panjang. Oke, di jangka panjang ya Pak ya. Oke, dan ketika kita membahas PT KCN, kita tidak bisa tidak membahas soal tanggul beton yang viral pada tahun lalu, tepatnya September 2025. Pertanyaan saya, mengapa proyek yang dibangun di Teluk Jakarta kerap kali dalam tanda kutip seolah menganaktirikan nelayan sehingga melahirkan sebuah masalah? Jadi sebenarnya pembangunan yang ada di pesisir bukan hanya terjadi di Jakarta. Rata-rata di seluruh Indonesia juga terjadi hal-hal seperti itu. Jadi memang mau tidak mau ketika dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan yang lebih makro, ya sementara secara tentatif mungkin terganggu aktivitas dari para nelayan tersebut. Tetapi kami dari pemerintah DKI Jakarta selalu berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 terkait dengan pemberdayaan para nelayan. Jadi kami harapkan para nelayan itu jangan sampai terganggu ketika melaksanakan aktivitas. Bukan hanya para nelayan, tapi juga para